Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di video Vina. Terima kasih ya sudah klik video Vina. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, tema kali ini adalah tentang bersih-bersih. Karena sudah mau Ramadan, jadi Vina mau membersihkan setiap sudut dapur. Karena semua aktivitas akan banyak di dapur. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama yang akan Vina lakukan adalah mencuci piring yang sudah menggunung terlebih dahulu. Ini piring udah 1 hari tidak Vina cuci ya teman-teman. Nah, pertama-tama Vina akan memasukkan sabun cuci piring dulu ke wadah yang sudah Vina sediakan. Jadi Vina tidak pakai dispenser sabun cuci piring, karena biasanya itu membutuhkan banyak sabun cuci piring karena cucian Vina itu banyak. Jadi Vina menggunakan wadah yang ada saja. Dan nanti untuk penggosok cuci piringnya biasanya itu Vina keringkan ya teman-teman, supaya dia tetap terjaga kebersihannya. Nah, ini yang akan Vina cuci pertama kali adalah gelas terlebih dahulu teman-teman, karena gelas itu tidak mengandung minyak, jadi supaya nanti minyak-minyak di piring tidak pindah ke gelas. Jadi Vina cuci yang tidak terlalu kotor terlebih dahulu, dan supaya lebih efektif juga ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman gimana? Mana yang dicuci terlebih dahulu? Yang kecil-kecil, yang besar-besar, atau sama dengan Vina? Gelas terlebih dahulu. Boleh di komen ya teman-teman. Ngomong-ngomong soal mencuci piring ini memang kegiatan rutin rumah tangga kita ya teman-teman ya. Kalau tidak dicuci, piringnya bisa menggunung seperti ini. Dan kalau lebih lagi berhari-hari itu bisa makanan sisanya membusuk dan membuat dapur kita itu tidak enak baunya ya teman-teman ya. Jadi kita harus merutinkan mencuci piring. Kalau Vina itu biasanya mencuci piring sepulang kerja ya teman-teman, itu di sore hari atau di malam hari setelah makan malam gitu ya, agar nanti di paginya bisa lebih segar pemikirannya, karena semua sudah rapi dan bisa memulai aktivitas baru dengan semangat, karena piring-piring sudah bersih dan kita menjadi fresh. Tapi walaupun sedikit melelahkan, mencuci piring ini kegiatan yang menyenangkan ya teman-teman. Apalagi piring yang segunung sudah selesai dicuci semuanya. Jadi membuat kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas yang lain. Sebenarnya Vina sedang menerapkan konsep itu minimalis ya. Gimana peralatan piringnya tidak terlalu banyak. Cuman karena kita bertiga ya, jadi nampaknya masih banyak piring-piringnya. Jadi teman-teman, ini rak piringnya cukup kecil ya, tidak muat. Jadi Vina gunakan ember untuk menyaring piringnya, untuk mengeringkan piringnya, agar nanti ketika dia kering sudah bisa disimpan di tempat yang kering gitu ya. Nah, sebenarnya piring yang agak besar itu ada, cuman tidak Vina gunakan karena dapur Vina cukup sempit ya teman-teman ya. Jadi kalau diletakkan rak piringnya, jadi dapurnya kelihatan sempit. Kalau dapurnya kelihatan sempit, jadi kita agak sumpek kalau memasak begitu ya teman-teman ya. Makanya Vina gunakan rak yang kecil, sehingga nanti bisa meminimalis tempat yang ada di dapur. Biasanya yang banyak bagi Vina itu piring-piring adalah kotak-kotak makanan, karena Vina dan suami itu membawa kotak bekal ke tempat kerja ya, dan kotak makanan anak Vina juga.
Kalau untuk piring-piring itu tidak terlalu banyak, dan gelas-gelasnya juga secukupnya, tidak terlalu banyak. Jadi yang membuat banyak itu adalah kotak-kotak yang digunakan untuk tempat bekal kami, itu ya teman-teman. Nah, ini nih yang paling penting di dalam mencuci piring, yaitu membersihkan wall foamnya. Karena wall foam Vina ini dari plastik gitu ya, jadi kalau airnya tidak dibersihkan dan tidak gosok itu bisa bisa berjamur nantinya gitu. Jadi Vina bersihkan, Vina gosok dengan penggosok cuci piring yang agak keras itu dindingnya supaya bersih, dan Vina siram dengan air. Setelah itu baru dilap. Oke, alhamdulillah selesai dari mencuci piring ya teman-teman. Sekarang Vina lanjut untuk membersihkan kompor. Jadi kompor ini sudah beberapa hari tidak Vina bersihkan karena tidak sempat ya teman-teman. Biasanya Vina itu masaknya pagi untuk masak bekal untuk kerja sama makanan Alim. Jadi nggak keburu untuk membersihkan kompornya. Kalau Vina masaknya sore, bisa untuk membersihkan kompornya, tapi kalau pagi itu nggak keburu. Jadi ini udah beberapa hari ya teman-teman, sehingga kompornya kotor sekali. Jadi Vina mau membersihkan kompornya. Jadi untuk kompornya itu Vina menggunakan stiker ya teman-teman. Namun karena sudah beberapa bulan ini ya, sudah 3 bulan, itu agak menghitam di bagian tepi sumbunya, itu karena kompornya terlalu panas dan terlalu lama itu ya teman-teman. Jadi sebagai review juga buat teman-teman yang ingin menggunakan stiker kompor itu begini ya. Jadi bila terlalu lama itu bisa membuat stikernya agak hangus di bagian sumbu kompornya. Setelah membersihkan kompor, Vina itu lanjut membersihkan wall foamnya, karena biasanya wall foam ini kena percikan minyak atau percikan makanan ya teman-teman. Jadi perlu dibersihkan secara rutin dan berkala. Karena kalau Vina biasanya nampak kotor, langsung Vina bersihkan ya teman-teman. Itu dilap pakai lap yang basah. Vina kasih sedikit sabun cuci piring biar dia minyak-minyaknya bisa terbawa ya teman-teman. Setelah itu baru Vina lap pakai lap yang kering, sehingga wall foamnya bisa bersih dan putih kembali. Karena wall foamnya itu putih, jadi kalau misalkan kotor akan nampak sekali ya teman-teman. Oke, setelah membersihkan dinding, Vina lanjut untuk membersihkan meja. Vina pindahkan barang-barang yang rasanya mengganggu untuk membersihkan mejanya, seperti rak bawangnya Vina pindahkan dulu, dan botol minyaknya Vina pindahkan dulu. Dan Vina juga mau membersihkan ambalan Vina ya teman-teman. Ini ambalan estetik yang dibuat oleh suami ya. Jadi ada kawat-kawat gitu, jadi suami membuat seperti ambalan. Dan ini ambalan biasanya dari kayu ya teman-teman, tapi ini Vina bikin dari kardus. Dan ini cukup berdebu, dan Vina lap pakai lap yang kering saja, karena dia itu Vina lapisi stiker kertas ya. Jadi kalau misalkan basah dia nanti stikernya bisa robek. Jadi Vina lap pakai lap yang kering saja. Jadi Vina punya 2 ambalan ya teman-teman, ambalan untuk rak bumbu dan ambalan untuk rak gula atau garam gitu ya. Jadi Vina bersihkan. Setelah itu Vina lanjut untuk membersihkan meja dapur ya. Di bawah kompor itu terlihat kotor ya teman-teman. Jadi Vina lap dengan lap yang agak kering. Setelah itu lap yang basah dan dikasih sabun cuci piring sedikit. Baru setelah itu pakai lap yang bersih tapi basah. Setelah itu baru pakai menggunakan lap yang agak kering. Setelah mejanya kering, untuk meja itu Vina menggunakan vinil ya teman-teman. Nanti untuk share link pembeliannya Vina share di description boxnya, teman-teman bisa lihat nantinya itu ya.
Jadi Vina memilih menggunakan vinil ya teman-teman ya, karena dia cukup tahan air. Dan kalau misal menggunakan stiker kertas itu Vina takutnya tidak tahan air, jadi Vina menggunakan vinil. Dan sampai sekarang itu cukup ya teman-teman, cukup tahan walaupun ada beberapa yang agak terkelupas. Selanjutnya Vina itu membuka gorden kolong. Ini gorden kolongnya udah berapa bulan ya, Vina dekorasi kompornya itu sudah 3 bulan, jadi udah 3 bulan belum Vina cuci. Jadi Vina mau mencuci gorden kolongnya karena biasanya itu kena percikan minyak, percikan air juga, jadi perlu dicuci. Jadi Vina cuci ya teman-teman. Ini Vina menggunakan tali gorden kolong ya. Jadi kalau talinya itu teman-teman ketika dia basah dan diikat pada paku, ya Vina menggunakan paku itu bisa membuat talinya itu berkarat ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan kawat memasangnya boleh juga, atau dengan cara lain boleh juga. Karena kalau menggunakan tali seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini bisa membuat talinya itu berkarat. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, itu Vina sudah selesai membersihkan meja dapurnya. Sekarang Vina lanjut membereskan bagian bawah di samping meja dapurnya. Ini tempat untuk menyimpan telur ya teman-teman, jadi Vina merapikan tempat telurnya dan disusun rapi seperti ini. Nah, Vina juga memindahkan batu untuk penggilingan cabai ya teman-teman, Vina pindahkan ke samping, dan telurnya Vina pindahkan ke kulkas karena mau pulang kampung, jadi telurnya Vina simpan di kulkas terlebih dahulu. Dan itu magic yang rusak ya, jadi Vina simpan di tempat lain dulu dan Vina bereskan, serta Vina sapu bagian bawahnya dan Vina geser batu penggilingannya ya teman-teman, karena ini cukup kotor dari sisa-sisa debu. Nah, jadi Vina perlu menyapu dan membersihkannya. Nah, setelah beres untuk bagian bawah, Vina lanjut ke atas ya. Ada meja itu yang dipasang dengan siku oleh suami Vina. Itu Vina mau membersihkan mejanya itu dari itu ya teman-teman, dari sejenis triplek, tapi dia nggak dari kayu, dari plastik ya. Jadi Vina bersihkan dengan lap yang basah, setelah itu baru Vina bersihkan dengan lap kering. Jadi semua yang ada di atas meja Vina pindahkan dulu ke tempat lain seperti magic, blender. Vina pindahkan dulu ke tempat lain. Jadi ini meja untuk tempat magic dan blender. Nah, setelah mejanya bersih baru bisa digunakan kembali. Nah, lanjut ya teman-teman ya, untuk ke sampingnya itu, jadi dapur Vina ini berbentuk segitiga siku-siku. Jadi sudut yang di sini itu masih banyak beronggok-onggok beronggok-onggok karung, ada juga bola-bola alim yang dilempar-lempar ke sini. Jadi Vina mau membereskannya, dan juga ada kardus. Nah, itu isinya beras ya teman-teman ya. Jadi Vina mau membereskannya dan dipindahkan ke tempat lain agar sudut ini bisa bersih dan lapang gitu ya teman-teman. Jadi ini agak sempit karena banyak yang ditaruh di sini. Jadi Vina membereskan dulu sehingga bisa rapi. Ini mainan alim ya. Biasanya alim kalau Vina lagi masak itu Vina Vina letakkan di ruang tamu ya. Jadi alimnya itu bisa lihat Vina sambil masak, dan kadang-kadang alimnya melempar mainannya seperti ini ke dapur. Jadi jadilah bola-bolanya tiba di dapur. Nah, ini Vina sapu dan Vina rapikan karpetnya agar
lebih bagus gitu ya. Jadi ternyata menggunakan karpet ini teman-teman, bagian bawahnya itu basah ya teman-teman. Jadi Vina nggak tahu juga kenapa, mungkin karena lantainya batu, jadi walaupun sudah dibersihkan, dikeringkan, tetap aja basah, lembab gitu ya teman-teman. Selanjutnya Vina pindahkan rak sepatu ya, rak sepatu yang biasanya agak ke tengah gitu, Vina pindahkan ke samping sini sehingga nanti bisa bagian tengahnya agak lapang gitu ya. Jadi ini bagian tengahnya teman-teman. Lanjut kita membersihkan bagian tengah. Ini ada sumur ya teman-teman, sumur yang ditutup. Jadi ini Vina mau gunakan mejanya yang ditutup untuk jadikan meja. Jadi Vina membereskan ini dulu. Biasanya itu ada plastik di sana, ada juga kentang, ada juga ubi ya teman-teman, serta tali-talian yang masih belum rapi. Jadi sebenarnya Vina itu mau membersihkan ini, cuman karena waktu belum sempat, jadi itu belum ada dibersihkan. Jadi mumpung ini mau liburan, jadi ada waktu Vina bersihkan. Sebenarnya bagian sini itu yang benar-benar gatal tangan ini mau membersihkan karena waktu belum ada itu ya, jadi belum terbersihkan. Jadilah sekarang alhamdulillah ada waktu untuk membersihkannya. Ini cukup banyak isinya ya teman-teman. Ada perintilan paku, ada siku juga di sini, ada alat-alat lain. Jadi Vina rapikan ke dalam tempat yang lain dan dirapikan sehingga mejanya bisa bersih dan kosong. Nah setelah itu teman-teman mejanya bersih, Vina lap itu pakai lap yang agak basah ya, nggak basah sehingga karena dia masih mejanya itu berdebu, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Bagusnya teman-teman Vina mau mau tambah pakai stiker rencananya ini. Bagaimana menurut teman-teman, apakah bagus? Kalau ini pakai mungkin ini karpet ya, sejenis karpet plastik untuk menutupnya. Jadi Vina sapu bagian tengah ini dulu ya, setelah itu baru Vina lap ya, Vina lap meja penutup sumurnya. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, Vina menggunakan sumur dan alhamdulillah itu kontrakannya airnya bersih dan bisa diminum ya. Jadi itu teman-teman, karena Vina merebus air dan itu banyak, itu yang membuat kompor Vina itu stikernya itu jadi gosong karena merebus airnya lama dan banyak. Jadi Vina tidak menggunakan galon ya teman-teman. Nah setelah itu barulah Vina lap penutup sumurnya sehingga nanti mejanya rencananya bisa digunakan untuk meja gitu lah, meletakkan gitu ya, agar teman-teman alhamdulillah ya Vina sudah selesai beberesnya. Terima kasih ya sudah menemani Vina hari ini. Oke teman-teman, selamat menyambut Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum.